Pemirsa, teka-teki kematian editor Metro TV Yodi Prabowo yang jasadnya ditemukan di pinggir tol Jor Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada 10 Juli lalu akhirnya terjawab. Setelah 2 pekan melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menyimpulkan bahwa diduga kuat korban meninggal akibat bunuh diri. Berdasarkan temuan barang bukti dan olah TKP di tempat ditemukannya jenazah serta pemeriksaan 34 orang saksi, polisi telah menyimpulkan penyebab kematian Yodi. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan beberapa hal yang menguatkan dugaan bahwa Yodi bunuh diri antara lain tidak adanya ceceran darah dan tidak ditemukannya sidik jari orang lain di pisau. Bukti pendukung yang lain. Yang pertama, setelah korban tidak ada TKP, tidak ada sidik jari, tidak ada swab lain, barang tidak ada yang hilang, motor tidak hilang, semuanya tidak hilang. Kemudian posisi korban seperti itu, hasil lapornya seperti itu, hasil kedokteran forensiknya tadi sudah saya sampaikan. Lalu kita bertanya, bagaimana dengan pisau, dari mana datangnya pisau gitu. Pisau adalah alat yang diduga kuat untuk melukai. Dari mana datangnya pisau ini? Kemudian kita masuk kepada bukti pendukung. Yang pertama adalah CCTV di Edge Hardware yang ada di Rempoa. Pisau tersebut memiliki merek khas khusus. Kemudian penyidik melakukan penyelusuran dari mana datangnya pisau ini. Yang menjual hanya toko itu. Hanya toko itu. Ini setelah itu, sebentar ini kami tampilkan screenshot saja. Hasil daripada CCTV yang ada di Edge Hardware. Mungkin ini bisa kami ceritakan sebagai berikut. Pada pukul kurang lebih jam 14.20, 14.21, saya masuk dulu ya, balik dulu supaya nggak bingung. Ke pisau. Pisau dari mana datangnya, punya merek khusus, adanya di Edge Hardware. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Ada berapa banyak pisau yang laku jenis ini? 1 minggu terakhir hasil pemeriksaan hanya 1 pisau yang laku transaksinya. Kapan itu? Beberapa hari yang lalu. Kemudian lakukan CCTV. Dicek CCTV-nya, kemudian didapatkan fakta bahwa yang membeli pisau itu adalah korban sendiri. CCTV-nya ada, bisa dilihat, ini sebagai contoh saja kami ambilkan bukti pendukung. Nah, tahan dulu lah, foto-foto dulu. Yang ini korbannya. Perlu kami sampaikan, pada saat membeli pisau tersebut, orang tersebut tertangkap di CCTV dan pakaian yang digunakan semuanya ada sama dengan yang ada pada saat jenazah ditemukan. Jadi pisau itu yang digunakan sebagai alat dibelinya sendiri. Apa buktinya? CCTV, apa buktinya? Bon. Dan semuanya struk sampai ke tempat parkir ada. Bagaimana dia masuk dan keluar. Perlu juga kami sampaikan bahwa waktu dia masuk sampai dengan keluar hanya 8 menit. Bisa saya jelaskan, begitu masuk langsung menuju ke tempat di mana pisau itu dipajang, langsung mengambil pisau yang dimaksud, agak lama 2 menit di situ, kemudian bergerak menuju kasir, melakukan pembayaran, menuju ke tempat parkir dan meninggalkan tempat. Artinya dari fakta itu hanya 1 yang dia cari di toko itu, yaitu pisau. Yang selanjutnya adalah analisa berdasarkan CDR tentang code data recordnya dan juga WA dan lain sebagainya. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada ancaman dari luar ataupun yang lain-lain. Kemudian selanjutnya dari transaksi keuangan. Dari transaksi keuangan tidak ada yang menonjol, hanya 1 saja, yaitu yang bersangkutan sempat berobat ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo di Kencana. Nanti untuk apa itu akan kami sampaikan berikutnya. Tetapi dari analisa keuangan, dia memiliki dua di BCA, 1 di Mandiri ya, 1 di Mandiri. Ketiganya tidak ada menunjukkan transaksi yang mencurigakan. Handphonenya juga tidak ada ancaman yang mencurigakan atau yang lain-lain. Yang bersangkutan memang memiliki pacar dengan nama S. Di sisi lain dia juga punya teman dekat dengan inisial L. Kemudian yang terjadi sedikit konflik di antara mereka, tapi sudah bisa diselesaikan. Ada latar belakang lain dalam kehidupan si korban yang mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini. Apakah ini menjadi pemicu daripada
tingkat depresi seseorang ini masih kita dalami lebih lanjut. Dari beberapa keterangan saksi yang menonjol adalah bahwa korban pernah menyatakan berulang-ulang kepada S setelah konflik yang sedemikian kuat, kemudian dia menyampaikan kurang lebih begini, kalau saya tidak ada, bagaimana? Kalau saya tidak ada, pengertian tidak ada menurut tafsiran kami adalah kalau saya meninggal, kalau saya tidak ada, itu seperti apa? Dan ini disampaikan berulang-ulang kepada S. Dan di antara mereka memang ada hubungan dan ada rencana menikah untuk tahun depan ya kalau nggak salah. Kaitan dengan amfetamin, beliau ini sudah kami periksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan ahli, keterangan ahli. Ada keterangan saksi, ada ahli sebagai bukti, sebagai alat bukti dalam satu penyidikan. Jawabannya setelah dilakukan nanti bisa dilengkapi oleh beliau. Jawabannya demikian, kalau diperiksa urinnya amfetaminnya positif, berarti dia mengkonsumsi amfetamin. Lalu apa pengaruhnya amfetamin terhadap kejiwaan seseorang sehingga mampu melakukan satu hal yang oleh orang normal dianggap tidak mungkin, yaitu meningkatnya keberanian yang sedemikian luar biasa. Yang tidak terpikir, jangan pernah membandingkan pemikiran orang normal dengan orang yang sedang tidak normal, karena nggak nyambung ini, tidak equal, tidak sepadan. Maka yang harus diukur adalah bagaimana pengaruh amfetamin itu terhadap keberanian seseorang untuk melakukan satu tindakan yang menurut orang normal nggak mungkin dilakukan. Itulah hasil pemeriksaan yang tertuang di dalam pemeriksaan berita acara ahli. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Saya mungkin langsung aja ke yang pertanyaan yang ketiganya, tentang mungkin nggak dilakukan dugaan luka yang sedemikian 2 kali atau 3 kali atau bahkan sampai kepada tenggorokan. Ini pun saya mendasari kepada fakta pemeriksaan ahli. Ahli mengatakan demikian. Setiap orang yang melakukan bunuh diri dengan senjata tajam akan selalu ada bukti permulaan, akan ada selalu luka percobaan. Akan selalu luka percobaan, dicoba-coba dulu gitu. Bagaimana kaitannya dengan hasil dari kedokteran forensik? Ditemukan fakta bahwa ada 4 luka di dada, yang 2 atau 3 diantaranya itu adalah luka dangkal yang tidak sampai 2 cm, hanya 1 cm sekian. Itulah yang kemudian dianggap sebagai luka, melukai dengan percobaan. Dari beberapa faktor, dari beberapa penjelasan dari TKP, dari keterangan ahli, dari keterangan saksi, dari olah TKP, dari keterangan yang lain, dan bukti petunjuk yang lain, maka penyidik sampai saat ini berkesimpulan bahwa yang bersangkutan diduga kuat melakukan bunuh diri. Lalu bagaimana? Apakah ini perkaranya? Tidak, kami tetap membuka diri kalau memang ada informasi dan lain sebagainya. Tetapi fakta yang kami himpun dari pemeriksaan di TKP, dari olah TKP, dari pemeriksaan saksi, dari keterangan ahli, dari bukti pendukung, dan juga dokumen-dokumen yang lain, maka kami berkesimpulan diduga kuat, bahasanya ya, diduga kuat yang bersangkutan melakukan bunuh diri.